Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lutfia dengan NIM 2101171. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Aulia Amariska dari kelompok 2. Saya Aimin Sari, NIM 2101173 dari kelompok 2. Saya Simpia Purnamasari dengan NIM 2101174 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Deswita Sandra Salsabila Ananto dengan NIM 2101175. Saya dari kelompok 2. Saya Fadzatul Jannah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hendra Aryadi, perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang DNA atau yang sering kita sebut dengan deoksiribonukleik asid. Nah, yang pertama itu DNA merupakan materi genetik yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakan virus. Yang kedua, DNA membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, nah gambar ini merupakan struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. Nah, yang bisa kita lihat di sini, yang hijau ini merupakan adenin, yang ungu ini merupakan timin, serta yang biru ini merupakan guanin, dan yang pink merupakan sitosin. Nah, ada juga rantai punggung fosfat deoksiribosa. Nah, juga ada basa nitrogen. DNA dibentuk oleh 3 macam molekul. Yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribosa. Yang kedua ada fosfat. Yang ketiga ada basa nitrogen yang terdiri dari purin. Nah, purin ini terdiri dari guanin atau G, dan adenin atau A, dan pirimidin yang terdiri dari timin atau T, sitosin atau S. Nah, selanjutnya ada karakteristik DNA. Yang pertama, besar ukuran pada sel haploid mencapai 3 dikali 10 pangkat 9 pasangan basa. Yang kedua, satu kromosom panjangnya kurang lebih 7 cm. Yang ketiga, berfungsi sebagai materi genetik atau pembawa sifat. DNA sebagai materi genetik berfungsi dalam pengekspresian gen. DNA mengatur segala aktivitas sel dan mampu membentuk cetakan-cetakan protein yang dibutuhkan oleh sel. Yang keempat, ada bereplikasi atau menggandakan diri menjadi 2 dengan komposisi yang sama, berfungsi dalam sintesis protein. Replikasi DNA. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA, yaitu yang pertama, teori konservatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa double helix yang lama tetap atau tidak berubah, dan langsung akan terbentuk double helix yang baru. Yang kedua, teori dispersif. Teori ini menyatakan bahwa double helix yang lama terputus-putus. Potongan tersebut memisah dan membentuk potongan baru yang akan bersambung dengan potongan lama, sehingga kembali menjadi 2 DNA yang sama persis. Yang ketiga, teori semi-konservatif, yaitu teori ini yang menyatakan bahwa 2 pita dari double helix memisahkan diri dan masing-masing pita yang lama mendapat pasangan baru. Kemudian enzim pada proses replikasi DNA. Pada proses replikasi DNA ada beberapa enzim yang terlibat, antara lain yang pertama, helikase, yaitu enzim yang berperan mempermudah membuka jalan rantai ganda DNA menjadi 2 buah rantai tunggal. Yang kedua, polimerase, yaitu enzim yang menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Yang ketiga, ligase, yaitu enzim yang menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DNA repair. DNA repair merupakan proses perbaikan DNA yang mengalami kerusakan, di antaranya karena yang pertama memodifikasi basa atau perubahan kimia, kehilangan basa, ikatan kovalen antar basa yang berdekatan. Yang kedua yaitu gagalnya transkripsi dan translasi DNA. Yang ketiga yaitu kerusakan DNA parah atau DNA putus. DNA repair dikelompokkan dalam 3 cara, yaitu yang pertama, damage reversal atau langsung digantikan. Yang kedua yaitu damage removal atau dihilangkan. Yang ketiga yaitu damage toleransi atau mentoleransi kesalahan.
Nah, pada lembaga reversal itu sendiri, cara mudah untuk memperbaiki DNA. Enzim yang meresapi tidak perlu memotong DNA tetapi hanya menggantikan saja pada proofreading. Photorectification merupakan contoh lembaga reversal. Kalau terjadi kesalahan, misal DNA polimerase melakukan kesalahan sehingga timbul misincorporated nucleotide, sehingga kalau tidak sesuai, misalnya seharusnya G tapi dipasangnya A, maka akan timbul tonjolan sehingga proofreading akan mundur karena memiliki exonuclease activity, membetulkan kesalahan dan selanjutnya maju lagi. Sedangkan lembaga removal yaitu lebih kompleks karena melibatkan replacing atau penggantian dengan dipotong-potong. Ada 3 tipe lembaga removal, yaitu yang pertama, base excision repair. Hanya satu basa yang rusak dan digantikan dengan yang lain. Yang kedua, mismatch repair. Penggantian basa yang tidak sesuai yang dilakukan dengan enzim. Yang ketiga, nucleotide excision repair. Memotong pada salah satu segmen DNA yang mengalami kerusakan. Dan sedangkan lembaga toleransi itu dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi dan terpotong adalah kedua strand. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu homologous recombination atau HR, menggunakan sister chromatid untuk memperbaiki kerusakan. Pada cara ini tidak akan terjadi delesi. Yang kedua yaitu ada non-homologous end joining atau NHEJ. Bila putusnya tidak sama, maka akan diratakan dulu dengan exonuclease. Kemudian ada enzim tertentu yang bekerja dan akan menggabungkan tetapi akan terjadi delesi. Nah, selanjutnya kita masuk ke RNA atau ribonucleic acid. RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik yang hanya terdapat pada virus tertentu. RNA juga merupakan rantai tunggal polinukleotida atau disebut juga single helix. Setiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu ada 5 karbon, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Berbeda dengan DNA, pasangan pada basa piramidin RNA ini terdiri dari sitosin dan urasil. Sedangkan pasangan basa purin terdiri dari adenin dan timin. Bisa dilihat pada gambar di atas tersebut. Selanjutnya, ada tipe RNA. Ada 3 tipe RNA yang akan dibentuk pada saat diperlukan dalam proses sintesis protein. Di antaranya, yang pertama RNA ribosom atau RNAR. RNAR dicetak oleh DNA di dalam nukleus. RNAR merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom yang disusun menjadi subunit. Fungsinya untuk membantu penempelan antara kodon dan antikodon dalam ribosom. Yang kedua, ada RNA transfer atau RNAT. RNAT memiliki 3 rangkaian basa pendek pada salah satu ujungnya yang disebut antikodon, yang fungsinya untuk membawa asam amino spesifik dari sitoplasma yang berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai urutan kodonnya pada RNAD. Yang ketiga, ada RNA messenger atau RNAM. Disebut juga RNA duta atau RNAD. RNAD merupakan kode genetik atau kodon dari kromosom inti ke ribosom. Kode genetik RNAD tersebut kemudian menjadi cetakan untuk menentukan urutan asam amino pada rantai polipeptida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Pada tabel sebelah kiri terdapat bagian untuk DNA, sedangkan pada bagian sebelah kanan terdapat untuk RNA. Pada tabel DNA yang pertama hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan sentrisol. Yang kedua, berupa rantai panjang dan ganda yang biasa disebut dengan double helix. Yang ketiga, fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesa protein. Yang keempat, dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein.
Yang kelima, basa nitrogen terdiri atas purin, yaitu adenin yang disingkat dengan A dan guanin yang disingkat dengan G, serta pirimidin, timin yang disingkat dengan T, dan sitosin yang disingkat dengan C. Yang terakhir yaitu komponen gulanya terdiri atas deoksiribosa. Baiklah, lanjut saja kita bahas tentang RNA. Yang pertama, ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom, juga di dalam nukleus. Yang kedua, berupa rantai tunggal dan pendek. Yang ketiga, fungsinya berhubungan erat dengan sintesa protein. Yang keempat, kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang kelima, basa nitrogen terdiri atas purin, yaitu adenin yang disingkat dengan A, guanin yang disingkat dengan G, serta pirimidin yaitu urasil yang disingkat dengan U, dan sitosin yang disingkat dengan C. Dengan S, komponen gulanya ribosa atau pentosa. Saya juga akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Nah, sintesis protein merupakan suatu proses yang dinamis, dapat berubah-ubah tergantung lingkungannya. Terdapat perbedaan nih antara proses sintesa protein pada sel prokariotik dan eukariotik DNA di sitoplasma. Nah, mari kita bahas. Untuk prokariotik itu DNA-nya berada di sitoplasma. Proses transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma. Produk RNA primer hasil transkripsi DNA dapat langsung berfungsi. Nah, untuk eukariotik, DNA-nya berada di dalam inti. Proses transkripsi terjadi dalam inti, sementara translasi di ribosom. Untuk RNA primer harus mengalami proses maturasi terlebih dahulu untuk menjadi RNA fungsional. Baiklah, selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi adalah pembentukan RNA atau messenger RNA atau RNA duta dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahap-tahapnya yaitu: yang pertama, dimulai dari tempat inisiasi AUG ke tempat terminasi UAG, UAA, UGA. Selanjutnya, RNA polimerase menempel pada promoter di rantai DNA dan memisahkan kedua rantai pita DNA. Selanjutnya, rantai nukleotida RNA bebas berpindah dan ikatan hidrogen melengkapi basa pada rantai DNA. Selanjutnya, RNA polimerase berkaitan ke rantai nukleotida RNA pada arah 5 ke 3. Selanjutnya, rantai RNA yang sudah dibentuk melepaskan diri dari rantai DNA. Selanjutnya, RNA ditransportasikan ke retikulum endoplasma. Dan yang terakhir, kemudian ribosom membaca sekuens RNA-M untuk mengubah RNA-M ke dalam bentuk protein digunakan RNA-T untuk membaca sekuens RNA-M. Sekali baca ditranslasikan 3 nukleotida menjadi 1 asam amino. Selanjutnya, translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon-kodon mRNA dalam bentuk polipeptida, urutan asam amino di ribosom. Penerjemahan satu kodon menghasilkan 1 asam amino, dimulai dengan penerjemahan kodon-kodon triplet dari awal sampai akhir. Tahap translasi mengikut sertakan rRNA atau ribosoma RNA. Ribosom terbagi menjadi 2 jenis, yakni subunit kecil yang tersusun atas 1 mRNA, sedangkan subunit besar tersusun atas 2 mRNA dan beberapa jenis protein di dalamnya. 2 subunit ini tidak akan menyatu selama belum terjadinya sintesis protein. Tahap dalam translasi RNA terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tahap translasi RNA. Terdiri dari 3 macam, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, yang pertama, inisiasi.
diawali dengan menempelnya ribosom unit kecil pada bagian ujung 5 RNAD dan selanjutnya RNAT pada pertama disebut inisiator, datang membawa asam amino metonin dengan antikodon UAC pada RNAD, tepat pada kodon start AUG pada posisi P. Proses peletakan ribosom unit besar dengan ribosom unit kecil. Dan selanjutnya ribosom unit besar memiliki 3 posisi khusus peletakan RNAT, yaitu yang pertama unit AA, unit P, dan unit E. Posisi A posisi A berada paling kanan sebagai tempat masuknya RNAT yang membawa asam amino, sedangkan posisi P berada di tengah sebagai tempat RNAT melepaskan asam amino, sedangkan posisi E paling kiri sebagai tempat keluarnya RNAT dari ribosom. Selanjutnya, elongasi dimulai dengan munculnya tRNA baru yang membawa asam amino dan antikodon yang baru pula. Terjadi pergeseran tRNA dengan asam amino pembuka kunci AUG dengan tRNA yang baru dengan antikodon dan asam amino baru subunit besar memiliki 3 sisi atau tempat, yaitu E-site, P-site, dan A-site. Jadi pergeseran dari A-site menuju ke P-site, namun pada awal pembukaan tRNA kunci langsung menempati A-site dan bergerak hingga lepas pada bagian E-site. Selanjutnya, tRNA baru datang dan kemudian terjadi pemanjangan rangkaian asam amino yang kemudian disusun menjadi polipeptida. Selanjutnya yaitu terminasi. Terminasi yaitu polimerase E melepaskan diri pada terminator atau kodon terminasi, terdiri dari protein faktor pelepas mengikatkan diri pada kodon stop. Selanjutnya penambahan air pada rantai polipeptida dan translasi berhenti sebab kodon stop tidak dapat mengikat suatu aminosi RNAT. Selanjutnya rantai polipeptida terlepas dari ribosom. Dan terakhir, proses berakhirnya ketika ribosom melepas mRNA dan berdisosiasi menjadi sub 3 dan 5 kembali. Baiklah, dari materi pada hari ini tentang DNA, RNA, dan sintesis protein, kami dapat menyimpulkan bahwa DNA merupakan materi genetika yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakannya virus. DNA membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. DNA dibentuk oleh 3 molekul, yaitu gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetika yang hanya terdapat pada virus tertentu. Pada replikasi DNA terdapat 3 teori, yaitu teori konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Dan enzim yang berperan pada replikasi DNA yaitu enzim helikase, enzim polimerase, dan enzim ligase. Pada RNA terdapat 3 tipe RNA dalam proses sintesis protein, yaitu RNA ribosom, RNA transfer, dan RNA messengers. Selanjutnya itu tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan suatu proses yang dinamis, dapat berubah-ubah bergantung dengan lingkungannya. Tahapan dalam sintesis protein terbagi menjadi 2, yaitu transkripsi dan translasi. Dan pada tahap translasi terbagi lagi menjadi 3 proses, yaitu inisiasi,
elongasi, dan terminasi. Sekian rangkuman dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih.